Sabil Huda, taat hebat juara. Anak-anakku semuanya, baik 6 Indonesia, 6 Cirebon, ataupun 6 Jabar, semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Hari Rabu ya, mata pelajaran tematik di pelajaran IPS di tema yang ketiga masih sama tokoh dan penemuan. Di sini pertemuan terakhir ya, di tema yang ketiga ini kita akan membahas tentang ekonomi. Kita lihat ya, dari gambar sini saja sudah kelihatan produksi, kemudian ada distribusi dan ada konsumsi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang akan kita pelajari yaitu perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi. Nah, masih ingat ya di waktu di kelas sebelumnya ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi, kemudian kita lanjutkan ada distribusi, dan yang selanjutnya adalah konsumsi. Jadi setelah proses produksi ada distribusi dan ada konsumsi. Ibu akan jelaskan satu persatu. Produksi adalah kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang-barang setengah jadi menjadi barang jadi. Nah, sebenarnya tidak hanya barang ya, tapi jasa pun juga termasuk ke dalam produksi. Nah, pihak atau orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Selanjutnya, setelah produksi, maka akan dilakukan kegiatan yang kedua yaitu distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, pihak atau orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Selanjutnya, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Pihak atau orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Sini ingat ya, jadi ada produksi, distribusi dengan konsumsi. Sedangkan pihak atau orang yang melakukannya disebut dengan produsen, distributor, dan konsumen. Lanjut. Nah, kegiatan ekonomi yang akan kita pelajari kali ini adalah distribusi. Kegiatan distribusi mengalami banyak perubahan. Nah, misalnya dulu petani hanya mendistribusikan hasil pertanian ke warga sekitar. Warga wilayah lain butuh waktu lama untuk menikmati karena transportasi yang lebih lama. Sekarang dengan perkembangan transportasi yang semakin maju, kegiatan distribusi dapat menjangkau daerah yang jauh bahkan sampai ke luar negeri. Masih tentang kehidupan ekonomi, kehidupan masyarakat di bidang ekonominya lebih luas lagi. Kegiatan distribusi ini dilakukan dengan kegiatan ekspor dan impor. Apa itu kegiatan ekspor? Ekspor adalah tindakan menyalurkan barang atau komoditas dari dalam negeri ke negara lain. Ya, dari dalam negeri ke negara lain, maka disebut dengan ekspor. Sedangkan orang atau pihak yang melakukan ekspor sering disebut dengan eksportir. Selanjutnya, impor adalah tindakan menyalurkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Sekali lagi, dari negara lain ke dalam negeri. Orang atau pihak yang melakukan impor ini sering disebut dengan importir. Dua kegiatan ini sangat bergantung pada sarana transportasi yang menunjang, seperti penyaluran barang dengan pesawat kargo, kapal peti kemas, dan truk. Satu-satu ya, ini perkembangan teknologi di bidang ekonomi. Ini kaitannya dengan penemuan-penemuan nih. Nah, pembelian dan penjualan barang sekarang banyak melalui online, betul? Ya, sekarang banyak sekali orang-orang membeli barang tidak langsung ke tokonya, tapi hanya buka HP, kemudian pilih-pilih, masukkan ke keranjang, kemudian bayar barang sampai ke rumah gitu ya. Kemudian selanjutnya penyimpanan uang pun di bank, tidak lagi di bawah kasur ataupun di celengan-celengan nih, tapi sudah di bank. Kemudian cara pengambilannya pun tidak mesti antri ya, tapi bisa melalui mesin ATM.
Bahkan sekarang mobile banking itu berkembang pesat. Jadi ketika kita ingin mengirim barang ke keluarga kita, ke siapapun, itu akan lebih mudah. Nah, kemudian pembayaran pun sekarang bisa tidak dengan tunai. Coba kita lihat gambarnya. Nah, ini ya. Jadi ternyata mesin ATM, kemudian di sini ada alat pembayaran yang tidak dengan tunai pun sangat banyak. Dan ini juga yang terakhir adalah pembelian dan penjualan itu secara online. Luar biasa ya teknologi sekarang. Yang kedua, perkembangan teknologi di bidang transportasi. Nah, teknologi transportasi adalah teknologi yang mampu mendukung perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin. Alat transportasi darat, laut, dan udara yang sekarang lebih canggih walaupun kekurangannya banyak juga, yaitu polusi yang ditimbulkan. Nah, ini ya, kita lihat. Nah, ini dari yang tradisional sampai ke yang modern. Jadi, transportasi ini akan memudahkan orang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Renungan kita hari ini. Teknologi yang terus berkembang adalah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Kemajuan teknologi bisa mempengaruhi kehidupan kita. Sebagai orang yang cerdas, kita tidak boleh menjadi korban teknologi. Sebaliknya, kita harus mengambil banyak hal positif dari kemajuan teknologi tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Luqman ayat 33. Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Ayat tersebut menjelaskan agar kita tidak terpedaya oleh kemajuan teknologi. Ibarat sebilah pisau, dia dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia, tetapi juga dapat dilakukan untuk melukai, bahkan menghilangkan nyawa manusia. Semua bergantung kepada siapa yang menggunakan pisau tersebut. Untuk itu, marilah kita manfaatkan nilai-nilai positif dari perkembangan teknologi agar bernilai ibadah di sisi Allah. Maksimalkanlah manfaatnya dan lindungilah dirimu dari keburukan yang dapat ditimbulkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.